Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang alasan dia jahati aku selama ini. Oke, kalian pikirkan orang yang pernah jahat dengan kalian dan bayangi wajahnya. Insya Allah ini bisa resonate 90% dan menarik energinya dia. Oke, alasan dia jahatin aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kita lihat energinya dia. The Magician and the Empress and the Two of Pentacles. Ini orangnya memang suka memanipulasi ya, kebaikan seseorang. Jadi memang dia energinya tukang menipu. Ya, tukang memanfaatkan. Dan ya banyak sekali permainan yang dia lakukan ya. Energinya dia tuh memang suka menduakan dan tukang memanfaatkan ketulusan seseorang, terutama tentang kebaikan dalam masalah keuangan dan kasih sayang. Ya, kita lihat alasan dia jahatin aku selama ini. Alasannya apa sih? The Fool, the Emperor, the Queen of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Alasannya klasik sih ya. Dia melihat kamu sumber keberuntungan. Bentar guys. Dia melihat kamu sebagai sumber keberuntungan ya, dan dia merasakan hal itu selama dengan kamu tuh dia penuh dengan keberuntungan ya, entah itu secara energi ataupun secara materi. Dan aku ngerasanya dia itu memang tukang controlling ya. Bahkan dia juga tipikal orang yang mencari keuntungan di dalam kesempitan ataupun kebaikan seseorang ya. Dan dia pengennya tuh kamu dalam keraguan, kebimbangan ya, terutama tentang rezeki kamu. Jadi dia kayak mengambil energi rezeki kamu ya. Itu yang aku rasakan energinya. Ini orang memang kalau dibilang cuek ya enggak juga sih, tapi dia juga memerhatikan. Tapi memang orangnya berani ngambil resiko ya untuk kepentingan dia sendiri, terutama dalam masalah bisnis ataupun image ya. Dan aku ngerasanya dia tuh nekat melakukan manipulasi sama kamu tuh. Salah satunya kamu baik banget, tulus, terus juga komitmen, suka berbagi ya. Dan dia juga ngerasain kalau kamu tuh, dilihatnya dia tuh sebenarnya mudah, gampang ditipu ya, karena kamu terlalu baik ya. Dia pikirnya seperti itu. Dan dia gunakan bisa dengan magic, yaitu dengan pelet, guna-guna, ataupun dengan trik manipulasinya dia.
Salah satunya adalah dia merasa memiliki kedudukan atau tampan, cantik gitu ya. Kecantikan, dan dia merasa ya kebahagiaan kamu adalah untuk aku gitu loh, tapi kebahagiaannya dia ya nggak untuk kamu gitu ya. Karena dia melihat kamu tuh mudah sekali mendapatkan keberuntungan ya. Semua itu adalah hasil dari kebaikan kamu, semua hasil dari ketulusannya kamu. Ditambah lagi kamu orangnya ya mudah menerima ya, berdamai dengan situasi, tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosional gitu ya. Semuanya benar-benar penuh dengan ini apa namanya, keikhlasan dia ngelihatnya. Makanya dia memanfaatkan kebaikan kamu untuk kepentingan pribadi. Nekat sih orangnya, iya nekat. Dan ini orangnya penuh dengan manipulasi ya. Dan dia memang tukang mengendalikan apapun yang dia kerjakan. Jadi terutama tentang image ya. Ini paling mengendalikan image-nya dia. Dia nggak mau terlihat buruk, dia nggak mau terlihat jelek gitu ya. Kita lihat lagi. Alasannya dia jahatin kamu kan karena dia mau kamu berbagi keberuntungannya kamu ke dia ya. Jadi otomatis dia itu tidak mau melihat kamu tuh bahagia, tidak mau melihat kamu tuh sukses ya, nggak suka. Dan dia memang orangnya nekat ya dalam melakukan sesuatunya tuh, tidak dipikirkan dulu gitu. Yang penting buat dia aja. Dan dia itu memang keras kepala ya. Jadi kalau belum mendapatkan apa yang dia inginkan, ya dia akan lakukan segala cara. Ya, dia akan lakukan segala cara. So, kita lihat lagi. Tentang clarify-nya. Jadi dia mau membuat bingung masa depan kamu ya. Magician, the Page of Wands, Strange, the Knight of Wands. Dia kan merasa dia gagah, tampan, seksualitas ya, dan dia merasa energik, merasa charming gitu ya. Jadi dia gunakan itu untuk bisa berbagi kebahagiaan kamu tuh buat dia. Aku sambil ngopi ya. Sehingga kamu menjadi galau, stres juga. Dan pada akhirnya kamu menerima karmanya dia juga. Berbagi karma jadinya. Karma baik kamu ke dia, karma buruknya dia ke kamu. Tonight, the King of Pentacles, the Three of Cups, the Emperor. Tuh ya. Jadi dia hanya ingin menguasai kamu secara energi, fisik juga, dan juga materi. Karena dia ingin mengendalikan suatu kebahagiaan itu sesuai dengan rencananya dia, keinginannya dia. Ya, ini orangnya keras kepala. Jadi kalau belum dapat yang dia inginkan, dia akan terus ngejar. Wow. The Fool,
the Five of Wands, the Judgment, the Moon. Dia nekat ya, akan lakukan berbagai cara. Dia coba untuk melawan karma buruknya dia. Salah satunya adalah membuat drama, manipulasi baru. Karena dia pengen kamu tuh sulit move on dan gak mencari yang lain lagi. Dia mau kamu tuh biar berat move on-nya. The Ten of Wands, Four of Cups, Six of Swords. Jadi alasannya memang gak mau kamu move on aja, gak mau kamu sukses, gak mau kamu bahagia. Kita lihat dulu the fortune-nya. The Two of Wands, Ace of Cups, the Death. See? Dia gak mau ngeliat kamu bahagia dah dengan kehidupan barumu. Jadi dia iri dengan kebahagiaan orang lain. Begitupun dengan pasangan ya. Dia iri. Aku ngeliatnya memang dia mencoba untuk bisa meyakinkan kamu kembali nanti. Ataupun kemarinnya alasan dia jahatin kamu itu ya karena dia gak mau ngeliat kamu bahagia tanpa dia. Dan dia ingin merasakan, kamu juga merasakan kehampaan hidup. Jadi dia punya masa lalu yang belum dia selesaikan dan dia coba untuk bagikan ke kamu. Sehingga kamu merasakan karmanya dia dari perbuatan dia di masa lalu. Dan kamu nerima aja sih. Ya karena kamu tulus sama dia. Dan itu membuat dia makin gak terima. Kalau kamu move on, sulit melepaskan kamu. Kalau kamu move on ya. Apa yang harus kamu lakukan hadapi orang seperti ini? Kalau kelak dia kembali. Four of Pentacles, Two of Swords, the Knight of Pentacles. Blok pelan-pelan, ya, blok pelan-pelan, dan belajar untuk menghadapi kenyataan dengan cara perbaiki trust issue di masa lalu. Misalnya gini, contoh, bagi yang masih bersama gitu ya, kamu blok nih tentang dia, tapi masih bersama, nggak apa-apa, kamu perbaiki aja tentang kehidupan kamu sendiri, terutama masalah spiritual ya, karena itu penting. Dan kamu harus hadapi kenyataan dengan cara bertanggung jawab. Apapun trust issue di masa lalu, itu adalah bagian tanggung jawab kamu juga gitu ya. Hadapi orang seperti itu ya dengan cara stabilkan lagi pelan-pelan. Jangan pernah takut untuk ngeblok sesuatu kalau memang tidak baik. Tapi kalau yang udah bercerai atau berpisah, ya udah, kamu lepaskan, blok trust masa lalu tuh bener-bener blok udah. Dan kamu perbaiki lagi kehidupan kamu, bertanggung jawab lagi, apa yang harus kamu selesaikan, ya selesaikan, jalani aja. Dan terus stabilkan tentang kehidupan kamu secara spiritual juga.
Nine of Wands, Three of Pentacles. Belajar dari masa lalu dengan adanya triparty yang selama ini ya kamu pendam sebenarnya gitu loh, perasaan kamu ya tentang triparty ini. Dan kamu gak bisa berbuat apa-apa karena ya salah satunya kamu cinta dan kamu juga tulus ya dengan dia, sehingga kamu menerima diduakan. Kamu terlalu baik sih ya, kamu terlalu baik sehingga kamu menerima diduakan. Dan di sini ya kamu harus belajar dari masa lalu yang sangat depresi. Dan ini membuat kamu belajar tentang sebuah hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Hadapi sendiri, belajar lagi tentang spiritual walaupun ini banyak sekali rintangan ya, nggak apa-apa. Yang penting kamunya tetap semangat dalam menghadapi segala ujian. Namanya hidup itu ujian ada. Kalau nggak mau hidup, nggak mau ujian, nggak usah hidup ya. Saran aku ya, kalau nggak mau ujiannya ya silahkan pilih kematian aja. Ya, kalau mau hidup ya siap dengan ujian, karena manusia diciptakan untuk sebuah ujian ya. Seberapa besar dan dalam mencintai duniawi atau mencintai akhirat, yaitu Allah ya. Mencoba ngeblok aja dulu, belajar tentang manifesti. Walaupun ini menunggu waktu lama, ada yang sampai 3 tahun hingga 7 tahun, bahkan 10 tahun ya, bahkan lebih dari 10 tahun ada. Tetap memperbaiki diri ada ya, aku ngeliatnya masih ada. Dan cobalah menjadi orang yang tetap menerima keadaan, walaupun sebenarnya tidak nerima ya, tapi gimana ya, namanya sudah jalan gitu ya, kita harus bisa berprasangka baik aja. Kita lihat ya. Tentang alasan dia jahati aku. Karmic relationship and the seductions. Feelings, fleeting triggers, turmoil, resentments, lesson, letting go and loving you, and attraction, flirting, a dating, hooking up, temptation, third party, indifference. Kamera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Gini, dia kayaknya pernah menjalin hubungan karmic circle sebelum ketemu kamu, sehingga dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan ketulusan, dan dia gak percaya dia mendapati seseorang yang tulus seperti kamu. Dan dia balas dendam sih secara tanpa dia sadari awalnya gitu ya, tapi keterusan jadinya. Dia dendam dengan situasi dulu, dan dia coba untuk ngelepasin kamu gitu, belajar ngelepasin kamu juga, tapi tetap dia memantau kamu. Walaupun dia masih berselingkuh ya sekarang dengan siapapun dia jalani. Dan ini pandangan hidupnya dia ya, ternyata kamulah seseorang yang terindah dan terbaik bagi dia. Ya, aku ngeliatnya di sini memang
dia belum bisa lepas dengan sifat selingkuhnya ya. Stability, security, romance, growth, and endurance, flexibility. Ini orang memang mencari kestabilan hidup dengan berselingkuh ya. Jadi kalau nggak selingkuh tuh dia nggak nyaman. Kayaknya anggapnya nggak seimbang kehidupan dia, nggak berkembang, nggak ada tantangan. Heart all the key, welcoming love and meeting the one, open your heart, getting together and perfect. Nyarinya yang sempurna, tapi mana ada sempurna dari hasil selingkuh? Nggak ada. Dan walaupun nggak hasil selingkuh juga nggak ada yang sempurna ya. Semua kan butuh pertimbangan, semua butuh perjuangan, semua butuh proses, semua butuh keikhlasan, ketulusan, semuanya butuh kesakitan pula. Ya, nggak ada yang sempurna. Sempurna itu ya dengan saling menerima kekurangan dan kelebihan, saling memaafkan dari luka hati masing-masing. Itu perfect gitu loh bagi aku ya. Is this perfect when two person love each other, forgiving each other, ya accepting each other is perfect gitu loh. Kalau cuma menerima kebaikan, kebahagiaan doang ya nggak perfect lah. Karena ya kehidupan itu kan berputar, ya kan, berputar lah seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan dia harus menerima keadaan itu. So, kalau aku lihat kenapa alasan dia jahatin kita ya. Karena dulunya dia pernah diselingkuhi. Dan dia memandang kisah masa lalu itu adalah suatu pembelajaran buat dia. Pada akhirnya dia menjahati kamu lagi. Menjahati kamu ya. Kenapa? Karena dia merasa dendam. Dan dia takut banget ketika dia menyadari ternyata kamu tulus mencintai dia, menerima kekurangannya dia, menerima keburukannya dia, dan dia nggak menyangka gitu loh. Kalau dia mendapatkannya sebaik itu, dan dia merasa kamu itu pura-pura dalam mencintai dia dengan tulus, pura-pura, dan dia berpikirannya udah negatif dulu tentang perselingkuhan kembali ya, karena dianya sudah dihantui tentang kesakitan dulunya, dan dia cara healingnya salah, bukan kepada Tuhan dulunya cara healingnya, tapi mencari pasangan hidup atau ke materi ya. Jadi gini loh, ada seseorang lah ya, terluka sakit hati, entah itu secara menikah ataupun pacaran, dan coba untuk healingnya itu dengan bekerja pokoknya ya, kerja, liburan kerja, happy gitu ya, kerja tapi nggak terus ganti pasangan, tapi tidak dengan cara mendekati Tuhan ya. Nggak memilih single dulu dan mendekati Tuhan, dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai Tuhan gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan timbalan bayaran ya dari lukanya dia di masa lalu, datanglah kita gitu ya. Kita yang pernah tersakiti juga ya merasa awalnya nggak yakin tentang dia, karena yang kita lihat juga di sini, kamu ngerasainnya, kita ngerasainnya dia itu angkuh dan cuek gitu loh. Masa sih bisa sih gue cintain gitu kan? Tapi ternyata memang itulah, kita mencintai dia dengan tulus gitu loh. Salah satunya karena kita memang orangnya nerimaan tentang keadaan dan tidak tidak mudah berprasangka buruk tentang situasi gitu ya, karena sudah banyak perbaikan diri yang kita jalani nih, the Queen of Pentacles. Jadi dia mandangnya tuh kita sebagai seseorang yang bisa dituntun gitu ya. Tadinya dia pikir kita bakal dituntun dia gitu loh, dan dengan mudahnya dia akan mempermainkan kita.
Tapi ternyata dengan melihat kebaikan kamu, kedamaiannya kamu, dia bingung. Bener gak sih nih orang mencintai gue? Yakin gak sih dia tulus sama gue? Nah, timbullah ini jiwa petualangnya lagi. Dan dia menganggap enteng ketulusannya kamu. Pada akhirnya ia berbagi dan tukeran karma. Ya. Mencari yang sempurna, ya gak ada yang sempurna dalam hidup. Ya, the heartbroken, deeply hurt and separation, break up, feeling lost and grieving and mourning. Tuh ya. Dia pernah sakit hati guys, memiliki hubungan karmic circle sehingga datang ke kamu menjadi karmic circle. Ya, padahal kalian adalah perjalanan twin flames. Kenapa aku bilang twin flames? Karena ada the Empress dan juga the Emperor. Sepasang. Ya. Tujuan sama tapi jiwanya berbeda. Caranya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. And skip iklan channel aku. Untuk yang ngasih super likes-nya, terima kasih. Insya Allah itu bisa bermanfaat dan menjadi berkah ya. Yang mengasih super like-nya di YouTube, terima kasih. Aku doakan semoga diganti 70.000 kali lipat rezekinya kalian. Oke, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.